Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Hari ini pengajar praktik dari Kabupaten Kuningan akan berangkat ke Yogyakarta untuk melakukan penyegaran modul 2 dan modul 3 dan tentunya untuk hal-hal yang lain. Ini baru berangkat dari Pansalang dan Ibu Nur Hayati. Hai Ibu. Bismillah. Dan ini ada Pak Septi masih di topong putih. Kita penjemputan dari ke sisa berapa? 12 PP lagi kan? Nah, sambung. Bapak Ibu sekalian, kita akan mendidik dan sekarang mendidik pemimpin pembelajaran. Pemimpin pembelajaran masa depan. Jadi calon kepala sekolah, calon pengawas. Tapi selalu saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, ya, saya selalu sampaikan jadi kepala sekolah. Dan sampai hari ini juga sedang pemulihan, sudah kemo dan seterusnya. Jadi berkaitan dengan sakit kanker CGP. Jadi kalau komunikasi dengan kepala sekolah kita sudah intens, dengan fasilitator juga sudah. Jadi intinya karena memang kondisinya yang sangat lemah, melaksanakan tugas di sekolah saja tidak pernah bisa hadir gitu ya. Jadi pendampingan kedua kemarin, saya menyampaikan semacam unek-unek gitu. Ada dua hal yang saya temui ya Bapak. Sebelumnya mohon izin untuk menyampaikan di sini terus terang ya membuat saya sangat trauma sekali gitu ya, karena dalam dua hal ini ya mungkin betul tadi seperti yang Ibu Ani sampaikan, kalau Bapak dan Ibu yang lain mungkin kesannya ya menyenangkan dan sebagainya gitu. Ya saya kira alhamdulillah saya juga banyak yang menyenangkannya. Cuman mungkin di sini saya menyampaikan di sini seolah-olah inilah mungkin forum dunia saya begitu. Saya mohon solusinya begitu agar ya saya pribadi bisa tetap berdiri begitu. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan ketika saya temui menjadi PP ini. Yang pertama, terus terang saya trauma sekali Bapak. Tarik napas dulu Bu. Bismillah, bismillah, bismillah. Semangat, 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 semangat. Semangat. Ayo. Ayo minum dulu. Tarik nafas. Coba bung, sama. Pokoknya dia berbarang. Yang pertama Bapak, saya kan mungkin maksudnya usia saya masih muda ya Bu ya. Kan tentunya ketika kita mau pendampingan dan apa karya kita meminta izin dulu dari kepala sekolah. Dan saya pribadi itu gitu ya, daripada kepala sekolahnya datang kemudian nggak ada, nah lakukan secara daring terlebih dahulu. Kemudian jadi nanti pas datang ya mungkin tinggal CGB-nya saja seperti itu. Kalau saya ke CGB juga sama seperti itu. Dilakukannya memang kan di luar jam pelajaran gitu ya. Kami juga selalu mengajar terlebih dahulu, tidak meninggalkan tugas utama kami sebagai pendidik. Gitu. Ini kira-kira bisa nggak ketemu gitu ya? Atau kalau misalnya saya ngajarnya jam 9:30 gitu ya, saya usahakan datang lebih pagi lagi jam 7 ke sekolah CGB terlebih dahulu, karena kalau saya alhamdulillah diberikan izin oleh kepala sekolah. Kemudian pokoknya ini akan lakukan coaching pada saat pendampingan individu gitu ya. Tadi menarik sekali apa yang Bapak Ibu ceritakan pengalaman di modul 1 ya. Terkait modul paket 1 ada 4 ya, dan Bapak Ibu juga sudah mendampingi para CGB.
profil pelajar Pancasila ini. Itu pohon. Pakai ini aja deh, nah. Saya lihat juga. Kita dihapusin. Saya Nanti yang ini yang tempel ke sana. Kita ini dari itu satu. Baik. Ininya kita peluk. Kayak tadi tuh. Ya, ini udah lumayan kelihatan ya Bapak Ibu ya. Secara umum ada 3 materi utama dalam materi coaching ini. Yang pertama adalah Yang belum ada pengertian konsep coaching dalam proses pendidikan. Itu yang pertama. Yang kedua tentang komunikasi yang memberdayakan. Dan yang ketiga model Tirta ya. Tirta sebagai model coaching. Baik. Jadi versi di sini itu dibebaskan murid. Jangan sampai kita seorang guru mengekang siswa. Jadi kita tidak boleh terlalu mengontrol. Tugasnya udah belum seperti itu ya untuk CGP-nya nanti. Dan yang terakhir antara CGP dengan murid itu harus ada kemitraan, kerjasama yang baik. Dan yang ketiga, kepemimpinan murid dan profil pelajar Pancasila. CGP harus memahami ini. Yang pertama, di sini harus menumbuhkan karakter murid. Yang pertama, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Jadi seorang CGP itu harus menumbuhkan karakter murid. Nah sebenarnya mereka sudah punya iman, tapi yang dimaksud di sini bertakwa, beriman. Ya, tadi dijelaskan bahwa untuk modul 1 adalah penguatan kepada pribadi CGP-nya, ya. Kemudian di modul 2 nanti lebih ke konsepnya ya, konsep di kelas. Saya ingin tahu koneksi yang lebih jauh ketika nanti ke aksi nyata di panen raya ya Bu ya. Jadi kalau kita lihat mungkin berarti sekitar 1 atau 2 bulan lagi ya Bu ya, atau Iya, angkatan 3 ya. Jadi untuk ke berarti loka ke-7 Bu. Iya, Sekarang udah loka 3. 3, 4 Desember, nanti Februari 5. Iya, berarti 6 April. April 5 bulan ya. April itu yang ke-7. Nanti Januari kan off kayaknya ya Bu ya. Off Februari. Oke. Yang berbeda dan segala macam 8 kecerdasan anak yang berbeda itu harus benar-benar dikuasai oleh guru sehingga membuat RPP yang berpihak kepada siswa. Nah di situ nanti di mana kalau saya pribadi mungkin kalau misalnya saya tahu misalnya nih 5-10 soal tidak harus dijawab satu kelas itu sama. Misalnya status siswa yang mendapatkan misalnya bisa menjawab 5, nilainya bisa jadi sama 100 dengan siswa yang menjawab 10 jika mempunyai perbedaan-perbedaan. Kemudian dikaitkan lagi yang berikutnya dengan 2.2 sebagai guru yang 2.2 tadi apa? Oh iya, sosial. Betul, itu materi saya. Emosional dan sosial, bukan ekonomi lagi. Nah, saya hanya sedikit Pak menangkap sedikit, tetapi dengan memahami materi emosional dan sosial, betul ya? Emosional dan sosial, maka guru itu semakin paham, wawasannya juga semakin luas. Bagaimana seandainya siswa itu mempunyai masalah atau guru memandang siswa dan seterusnya, sampai pada akhirnya nanti materi yang ketiga, coaching jelas. Kalau coaching meningkatkan kemampuan dengan teknik bertanya. Biasanya kan kebanyakan kan guru-guru itu misalnya menghukum atau misalnya ada siswa yang salah. Nah itu kan kalau siswa yang salah konseling. Tapi bagaimana meningkatkan anak yang sudah bagus? Nah itu dengan coaching mungkin. Kemudian dikaitkan dengan modul yang ketiga, pengambilan keputusan dalam pembelajaran. Nah itu saya juga belum Bu yang tadi barusan ya. Tapi kemungkinan itu adalah nggak jauh Pak dari kelas, tetap dari kelas. Dan pada akhirnya nanti kalau itu menguasai, insya Allah kalau gurunya sudah menguasai di kelas, kepala sekolah lah, insya Allah Pak bisa jadi besar. Gitu. Ya, satu lagi Bu, yang segitiga restriksi.
menuliskan pengesahan diri buat silakan maju, Bu, maju. Apa nih? Silakan diisi. Itu udah di belakang udah ada pagar bagusnya berdua. Kembar. Wah, penjaga gawang. Kiri kembar. Ini nggak sampai ya. Siap. Ke kanan. Goyang gemoy. Pintunya dibuka ke kiri ke sampai ke depan. Itu cermin Bapak Ibu belakangnya. Nah, gitu. Yang terbuka. Terima kasih Pak Arif. Ini tersedia oleh Pak Sergi atau Pak Kasih? Boleh saya komentar sedikit. Terima kasih Pak Arif untuk pertanyaannya. Waktu PI 2 kami sepakat ya bahwa itu ada di LMS-nya CGP. Jadi CGP yang menginput itu Pak dan memasukkan ke LMS. Karena terus terang Bapak Ibu kalau menjadi beban PP lagi cukup berat ya. Karena pertama banyak, kedua pekerjaan kita juga banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru Indonesia yang hebat-hebat. Hari ini kita PP se-Indonesia ya sedang melaksanakan penyegaran modul 2 dan tahap 3. Dan malam ini sedang akan dilaksanakan latihan apa namanya? Persiapan lokakarya ke-7. Nah, di sini sudah ada Teh Ari nih. Hai Teh. Gimana, siap? Insya Allah harus siap. Mas banget sih kau. Nah, lihat teman-teman yang lain. Bu Rika. Oh, Bapak Bajar. Semangat, Bu. Semangat. Harus dong. Dan kita sedang menunggu pembagian tugas. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Subang, kami silakan untuk menempati tempat duduk yang sudah disediakan. Ibu, silakan. Ibu didampingi dengan siapa? Oh, jalan sendiri, tidak apa-apa Ibu. Alhamdulillah. Oke, kami silakan kepada Bapak dan Ibu Dan yang ini baru saja adalah hadir hari di ruangan ini untuk segera kedua. menempati tempat duduk yang sudah disediakan. Kita lagi Terima persiapan kasih. untuk simulasi Lokakarya 7. Mudah-mudahan semuanya lancar ya Bapak Ibu, hebat semuanya. Sengaja saya Sudah dengan vlogging ini posisinya masing-masing. dengan CGP kita, Ibu Dita. Hai Ibu Dita. Halo. Bapak Bajar. Alhamdulillah. Hai Bu Dwi. Halo. Semangat Bu. Mental kadis. Kenal gadis, kedudukan masih CGP. Amin. Pak Uyun. Semangat Pak. Harus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan bersama CGP terakhir, Pak Septi. Sudah makan semua ya?
Baik, itu untuk tenaga. Mari Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita berkeliling selama 20 menit. Ya, berkeliling. Kita jaga. Ya, CGP-nya di stand-nya dong. Oh, oke, oke. Punten Bu. Ya kosong aja Pak. Boleh dilihat-lihat Bapak Ibu, ini harganya 5.000 Ibu. Ya, Bapak Ibu ini. Jelaskan Bapak Ibu. Ini hasil dari Pak Pajar Pak. Coba Pak, jelaskan Pak. Jadi ini itu Bu, cara mengajar kita itu tidak boleh monoton Bapak. Cara mengajar kita itu tentunya harus bisa untuk mengenali karakteristik dari para siswanya tersebut Bu. Selain daripada itu Bu, banyak sekali faktor yang menjadi penyebab di mana guru-guru kita itu selalu kebingungan, dilema. Kadang kita ada aja murid-murid yang sekiranya memicu adrenalin kita Bapak Ibu, betul Pak? Bu, langkah kita itu harusnya bagaimana? Ada yang salah di mana sebenarnya? Jadi Bapak Ibu, kesalahan-kesalahan itu bukan pada diri anak Bapak Ibu, tapi kepada siapa? Bukan kita juga Bu, tapi bagaimana cara kita mengajar, bagaimana cara kita dalam proses pembelajaran. Nah, inilah yang disebut pembelajaran sosial dan emosi Bapak Ibu. Pembelajaran sosial dan emosi itu wajib diterapkan Bapak Ibu. Selain daripada ini adalah kandungan-kandungannya, KSE juga sangat penting ketika kita menerapkan pada siswa tersebut untuk bisa sadar diri, memicu kesadaran diri, gitu, ya, merefleksikan diri sendiri. Saya itu akhirnya di mana? Seperti itu. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Terlebih dahulu akan ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat, guru penggerak Indonesia. Mudah-mudahan masih tetap semangat ya. Hari ini adalah hari terakhir, dan hari terakhir ini kita akan kembali ke habitat masing-masing, ke daerah masing-masing. Saya pun akan pulang ke Kuningan. Dan inilah proses dalam pembekalan modul 2 dan modul 3. Mudah-mudahan ilmu-ilmunya bermanfaat bagi kita semua sebagai pengajar praktik, sebagai panutan atau acuan di pendampingan individu dan setiap lokakarya di setiap bulan-bulannya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan komen kalau misalkan membutuhkan informasi tentang yang lain mengenai guru penggerak. Insya Allah akan dibahas. Terima kasih. Salam dari Kuningan. Saya PP44 Fajar Nur Zaman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.